berapa sih kira-kira budget yang dikeluarin untuk ngerjain motornya Catur ini? Karena takut hasilnya nggak sesuai ekspektasinya Catur gitu kan. 3, 2, 1. Balik lagi channel Tank Katros, yo. Di episode kali ini gue mau ngebahas salah satu project. Ini project kolaborasi antara Katros Garage dan Batak Custom. Dan project kali ini masuk sebenarnya ke project thank you, alias project gratis. Atau project ngustomin motor orang gratis. Motor yang Katros dan Batak Custom kali ini adalah Honda CBX tahun 2023. Jadi sebenarnya ini termasuk dalam kategori motor baru. Ownernya juga, ini mungkin kalian udah pada kenal ya. Apalagi kalau misalnya sering ngikutin vlog gue, yaitu Catur. Catur sendiri ini adalah temen gua, temannya Batak Custom juga, dan beberapa kali motor Catur ini pernah kita modifin secara gratis juga. Yang pertama chopper, dan yang kedua ada Grand Vilano. Tapi kalau yang Vilano ini nggak kita masukin di dalam video. Awalnya gua sendiri juga nggak kepikiran bakal modifin secara gratis motornya Catur. Tapi setelah ngobrol-ngobrol di suatu acara, si Catur itu bawa konsep modif atau custom motornya. Gua lihat ternyata konsepnya menarik, dan nggak cuman gua doang yang tertarik untuk custom, teman-teman dari Batak Custom juga ikutan tertarik. Motor CBX ini dibikin jadi model Transalp. Katros Garage ngerjain bagian kaki-kaki dan finishing, dan perintilan-perintilan kayak knalpot, jok, dan lain-lain. Sedangkan Batak Custom ngerjain bagian bodyworks-nya. Untuk proses pengerjaannya sendiri dimulai dari Katros Garage dulu nih cuy. Oh ya, ngomongin progres sebenarnya untuk motor Catur ini ya, progresnya itu udah gua bikinin video pendeknya. Ada beberapa seri di akun Instagram personal gua cuy, @Andi_Akbar. Kalian kalau misalnya pengen lihat yang video-video pendeknya bisa langsung ke sana aja. Tapi secara overall, produksian di Katros Garage dimulai dari bagian kaki-kakinya dulu nih. Step awal ini di Katros nggak terlalu ribet ya. Yang pasti di sini target kita adalah mengganti setup kaki-kaki. Velg aslinya si Honda CBX yang ring 17 depan dan belakang, biar makin kelihatan adventure, velg model palangnya kita ganti dengan model jari-jari. Kombinasi ringnya juga beda. Yang belakang 17, yang depan diganti jadi ring 19. Tromolnya pakai punya Scarlett. Kenapa Scarlett? Karena Scarlett menurut gua nge-build suatu parts yang memang khusus dipakai untuk motor-motor adventure. Jadi durability-nya harusnya udah oke nih. Nggak ketinggalan, bagian bannya juga kita pasangin yang tipe dual purpose. Setelah kaki-kakinya beres, walaupun belum beres semua sebenarnya ya, ini kita cuman trondolin body-bodinya doang, terus motornya dikirim ke Batak Custom. Karena ini project kolaborasi, dan tadi udah gua mention di awal ya, untuk di Batak Custom ini, mereka ngerjain bagian body-bodinya. Untuk pengerjaan ini sih gue udah percayain aja lah sama tim Batak Custom ya. Secara hasil karyanya mereka juga udah oke banget. Kalian juga kalau misalnya penasaran atau kepo sama Batak Custom, bisa lihat Instagramnya aja di Batak Custom, atau linknya gue taruh di kolom deskripsi. Singkat cerita, untuk bagian progres body-bodinya udah selesai, motornya balik lagi ke Katros. Tapi nggak langsung kita selesaiin. Kenapa? Karena masih ada beberapa bagian yang pengen kita kerjain lagi, khususnya bagian kaki-kaki yang masih pengen kita lanjutin lagi kerjainnya. Untuk bagian kaki-kaki yang gue maksud adalah swing arm belakang cuy. Nah, swing armnya ini kita bikin lebih panjang 8 cm. Tujuannya apa? Pertama, biar motor ini kelihatan proporsional ketika dinaikin sama Catur. Karena Catur ini tinggi badan itu nyampe 170 atau bahkan sampai 180. Jadi motor ini bakal kelihatan kecil banget gitu kan. Nah, supaya nggak kelihatan kecil, wheelbase-nya kita akalin jadi lebih panjang. Jadi motornya jadi lebih proporsional. Yang kedua, tujuannya adalah supaya bikin jarak jok atau secara keseluruhan motor ini punya suspensi yang jadi lebih tinggi. Kalau armnya dipanjangin, jarak radius armnya selain jadi ikut panjang, motor ini juga jadi lebih tinggi. Jadi kalau dinaikin sama Catur, motornya jadi nggak ambles. Kaki-kaki udah beres banget nih. Setelah swing arm kita panjangin, udah nggak ada lagi yang mesti kita revisi-revisi. Paling jari-jari, tromol, dudukan spakbor yang baru, arm udah panjang. Tapi di bagian bodinya ada sedikit revisi. Ada request Catur di bagian bodi depannya yang pengen dibikin jadi lebih berisi lagi cuy. Ya, ubahannya nggak banyak sih ya. Revisi bodi yang gue maksud itu ada di bagian cover headlamp depan, di bagian bawahnya. Itu kelihatan agak bantet sedikit menurut Catur. Makanya kita tambahin sedikit plat di bagian bawah itu supaya kelihatan lebih berisi lagi. Sebenarnya sih di detail-detail bentuk bodi doang sih sebenarnya.
Dua hal tadi yang gue ceritain itu adalah beberapa step produksi yang cukup krusial ya. Selebihnya kita cuma tinggal masangin beberapa part aja. Misalnya kayak knalpot. Knalpot ini gue masih pakai bawaan standarnya yang disambung jadi lebih panjang supaya posisi silencer ada di bagian atas. Yang kedua ada bagian jok juga yang kita ganti bagian kulitnya. Untuk jok ini dikerjain sama Satya Seat. Dan yang terakhir udah pasti ini bagian Ekatros, yaitu finishing body. Body-bodinya semua yang udah jadi dikerjain sama Batak Custom kita cat. Seluruh bagian body-body ini grafisnya kita cat. Warna dasar kombinasi putih dan biru dan ada stripping warna emas dan merahnya. Tapi untuk logo-logo, kalau kalian lihat ini ya, logo-logo ini semua pakai stiker. Kenapa nggak dicat aja? Kenapa pakai stiker? Tujuannya adalah supaya kalau suatu saat nanti si catur itu bosan, pengen ganti logo-logonya, atau ada sponsor yang masuk atau endorse, itu tinggal gampang digantinya. Tinggal diklet aja stiker yang lama, tempel yang baru, beres. Selain stiker-stiker ini, kita juga buatin emblem. Ada beberapa emblem di motor ini kita pasangin. Pertama di bagian depan headlamp, yang kedua di bagian tangki, ada tulisannya, Special Build for Catur, dan yang ketiga di bagian spakbor belakangnya. Yang semuanya itu ada logo bengkel Katros dan Batak Custom yang nandain bahwa project ini hasil kolaborasi. Ya, kurang lebih itu progres yang bisa gue ceritain secara singkat ya. Sebenarnya di beberapa episode kemarin juga udah gue ceritain, tapi nggak ada salahnya gue ceritain ulang secara singkat. Oke, langsung aja sekarang gue mau ajak kita lihat hasil akhirnya. Apakah oke ataukah bakal mengejutkan catur? Ini dia, Honda CBX Custom Retro Transalp Custom by Katros Garage X Batak Custom. Wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Di depan gua nih udah ada satu unit Honda CBX yang udah di custom jadi motor adventure retro. Seperti apa spek kaki-kakinya, body-bodinya, apa aja yang gua ganti. Langsung aja gua bahas lebih detail. Kita mulai dari kaki-kakinya. Let's go. Di bagian roda sebenarnya lumayan banyak yang kita ganti ya. Pertama itu adalah tromolnya. Kenapa tromol? Karena aslinya velg ini model Palam ring 17 depan dan 17 di belakang. Supaya lebih adventure lagi, gua ganti kombinasinya jadi ring 19 di depan dan 17 di belakang. Supaya velg jari-jari yang sekarang ini bisa kepasang, otomatis gua harus ganti tromol. Nah, tromol yang sekarang gue pakai itu dari Scarlett dan memang tromol ini diciptain khusus untuk Honda CBX. Untuk bannya gue pakai Corsa Cross S. Yang depan ini ukurannya 110/80 ring 19, yang belakangnya itu 140/80 ring 17. Untuk spakbor depan ini sebenarnya gue masih pakai bawaan originalnya cuy. Nggak diapa-apain, nggak bikin baru, bener-bener standarnya. Cuman aslinya itu kan ring 17 yang depan ya. Otomatis diameternya secara keseluruhan tuh lebih kecil. Nah, kalau pas dipasangin ring 19, spakbor lama ini sebenarnya nggak bisa kepake, aslinya mentok. Nah, supaya bisa kepasang, gua pasangin adaptor di bagian sampingnya sini cuy. Untuk adaptornya sendiri sih sebenarnya udah banyak yang jual ya. Salah satunya Custom Kit jual juga adaptor spakbor depan buat pasang ring 19. Tapi kalau misalnya bikin sendiri juga gampang juga sih sebenarnya. Prinsipnya adalah cuma tinggal bikin bracket baru untuk posisi spakbor ini jadi lebih ke atas atau jadi lebih tinggi. Lebih spesifik kalau kita ngomongin roda di bagian belakang. Nah, selain velg yang gue ganti jari-jari, tromolnya ganti, bannya ganti, bagian belakang ini bagian swing armnya juga kemarin kita custom. Jadi lebih panjang, sekitar 8 sentian. Pemanjangan swing arm itu juga bikin motor ini jadi lebih tinggi. Karena radiusnya kan dia jadi lebih panjang ke belakang ya. Dengan swing arm yang udah dipanjangin, dari segi proporsional sih kalau menurut gue ya, motor ini jadi lebih enak dilihat. Rodanya itu nggak bantet gitu loh, nggak terlalu dekat, tapi agak jauh. Ciri khasnya kayak motor-motor adventure atau motor trail. Sekarang kita masuk ke bagian body-body nih cuy ya. Disclaimer dulu, untuk bagian body-body ini dikerjain sama teman-teman dari Batak Custom. Katros hanya ngerjain bagian finishingnya aja, atau finishing ngecat ya, dempul dan ngecat, ngerjain grafis sama stiker dan lain-lain. Tapi untuk bagian body yang dibikin di sini, kita lihat dari depan ya, mulai dari bagian headlamp ini custom bikin, terus bagian body samping ini bikin juga, sampai ke bagian body samping belakang
dan spakbor belakang ini. Nah, itu custom semua. Dan yang masih pakai bodi standar cuman bagian tangki tengah ini doang cuy, sama bagian samping sini. Ini masih pakai bodi bawaan standar semua. Jok sendiri ini juga masih pakai bawaan standar, cuman bagian kulit sama bagian tengahnya aja yang dibentuk ulang, di reshape ulang. Secara keseluruhan untuk bodi-bodi custom ini yang baru ya, mulai dari cover depan, samping yang tadi gue sebutin, itu menggunakan bahan plat galvanis cuy. Walaupun perubahan tampilan bodinya itu cukup drastis ya, perbedaannya antara yang versi standar dengan yang sekarang, tapi pemasangan bodi-bodi yang baru ini sama sekali nggak ngerubah sasis cuy. Mungkin cuma ngerubah bracket-bracket dikit aja ya, tapi sifatnya itu nggak yang permanen gitu cuy. Jadi bracket-bracketnya itu ada yang sedikit dibikin lebih panjang atau dibikinin bracket baru. Contohnya kayak bagian headlamp, terus bagian dudukan speedometer kayak gitu-gitu. Selebihnya kalau mau dibalikin standar ya, dengan bodi-bodi standar dipasangin lagi, harusnya motor ini masih bisa banget. Oh ya, tadi ngomongin bodi, ada yang ketinggalan satu, yaitu grafisnya ya. Sebenarnya untuk keseluruhan konsep grafis ini ngambil dari grafisnya Rothmans, dan itu dipilih langsung sama Catur karena aslinya motor ini warna merah dan sekarang kita harus ganti warna jadi warna biru putih gitu kan. Dan untuk motif-motifnya kayak tulisan-tulisan sponsor ini itu semua gua pakai stiker. Ada dua jenis stiker, ada UV print sama dekal. Yang pakai dekal yang ban samping ini pakai stiker dekal, dan kalau yang kecil-kecil kayak gini tulisan Honda, terus di bagian sini itu gue pakai UV print. Oh ya, tadi ketinggalan kita ngomongin jok. Untuk jok ini tadi gue sempat mention juga ya, jok ini dikerjain sama tim dari Satyajit. Warnanya biru, gue pengen sebenarnya warnanya agak nyamain birunya si warna bodinya gitu kan. Cuman kalau ngomongin kulit, kayaknya birunya itu kan pilihan warna di kulit jok itu kan nggak banyak ya, jadi gue cari yang paling mendekati lah. So far sih memang agak berbeda dikit, tapi gue masih tetap suka. Secara sepintas masih kelihatan tetap sama, apalagi birunya ini sama dengan warna biru di logo ini. Nah, logo samping yang pakai cutting stiker ini kan masih aman banget sih menurut gua. Dan busanya masih bawaan original, cuman di bagian punuk tengahnya ini yang dibikin agak rata, jadi kelihatan agak berpunuk dua. Stitchingnya juga warna biru, kelihatan monoton. Ada motif jahitan sedikit di bagian belakangnya. Untuk teksturnya menurut gua cukup aman, nggak terlalu kulit jeruk juga, dan overall menurut gua hasilnya rapi. Nice, Satyajit. Kita cobain sekarang posisi duduknya dengan konfigurasi yang baru, bodi baru semua ya. Buset, tinggi juga. Yang pasti langsung kalian lihat adalah posisi motornya yang jadi lebih tinggi karena pemanjangan swing arm belakang gitu ya. Dan itu emang sengaja dibikin motor ini lebih tinggi. Kenapa? Karena Catur badannya cukup tinggi nih, ownernya cukup tinggi badannya, sekitar 170-an, 175 gitu. Kalau masih pakai fitment yang lama, armnya belum dipanjangin, motornya belum tinggi, motor ini jadi kayak tenggelam banget sama si Catur. Jadi kelihatan kecil gitu kan. Sekarang juga jadi kelihatan lebih pas, cuman ya resikonya kalau dinaikin sama orang tinggi badannya kayak gua yang 158, 159, 160, jadinya jinjit parah. Tapi ya namanya motor dual purpose kayaknya emang jinjit-jinjit juga sih ya, karena ground clearance-nya kan dia tinggi ya dari mesin ke tanah itu. Untuk posisi duduk sebenarnya nggak ada perbedaan jauh, karena untuk setang ini masih pakai bawaan originalnya, racernya juga original, joknya juga original. Cuman ya overall berasa lebih tinggi aja itu tadi ya, gara-gara suspensinya. Detail lainnya di sini juga gue tambahin beberapa emblem ya, khususnya di bagian depan nih ada emblem, ada tulisan logo Batak Custom X Katros, karena ini motor kolaborasi Katros sama Batak Custom juga. Di bagian tengah ini juga ada logo kolaborasi, dan di sini ada special build for Catur di bagian tengahnya, sama di bagian belakang juga ada logo kolaborasi juga Batak Custom X Katros Garage. Oh, sama emblem itu di bagian knalpot. Konsep secara keseluruhan itu adalah motor ini daily, bisa dipakai harian, aman banget ya, walaupun sekarang plat nomor sama spionnya belum dipasang sih cuy ya. Tapi emang konsepnya gue pengen motor ini bisa dipakai daily, harian sama Catur buat Worowiri, makanya dibikin senyaman mungkin. Termasuk pemilihan lampu-lampu kita juga pakein di sini yang kalau jalan malam itu tetap aman walaupun looksnya udah custom ya. Pertama headlamp, ini gue pakai lampu LED bentuknya kotak, dan ini diambil dari punya Yamaha Aero King aslinya. Untuk lampu sen dibikin sama teman-teman Batak Custom pakai produk aftermarket, LED juga. Cuma posisinya nyempil di bagian bodi samping sini cuy. Dia ada kisi-kisi di bagian air scope bodi sampingnya. Nah, di situ ada lampu sennya nongol. Untuk yang belakang gue suka banget ya. Desainnya minimalis, dia lampu strip kayak gitu, dan lampu sennya juga dibikin kotak, masih nyambung sama bentuk atau garis bodinya yang juga lancip-lancip dan kotak-kotak. Terakhir gue mau ngomongin soal knalpot di motor ini ya. Untuk knalpot sebenarnya gue bikin sesimpel mungkin dan semurah mungkin. Untuk itu kalau kalian lihat bagian leher knalpot dari mesin ke tengah
tengah itu masih pakai bawaan originalnya, makanya dia warnanya hitam. Kita belum sempat rapihin lagi di repaint. Dan untuk sambungan ke belakangnya ini gua pakai, atau extendernya ya, gua pakai bahan stainless. Jadi tinggal main sambung aja dari tengah, dibikin ke belakang, di atas ini konsepnya ya. Dan kita pasangin silencer custom juga. Posisinya ada di balik bodi samping ini cuy. Ini clearance-nya udah cukup aman. Jadi kalau misalnya motor nanti dipakai boncengan atau dipakai suspensinya itu pas neken gitu ya, bannya sih harusnya nggak bakal kena bagian silencer ya, walaupun emang agak mepet, tapi masih aman. Sebagai pemanis di bagian silencernya kita tambahin juga plat emblem ini. Ada logo kolaborasi juga, Batak Custom, BK, sama Katros Garage. Yoyoy. Seperti apa suaranya? Langsung kita dengerin. Kalau buat gua sih yang bisa mendeskripsikan suara knalpot ini dua kata sih, adem dan ngebas. Masih enak banget dibuat harian, nggak terlalu yang sember banget gitu ya, nggak terlalu yang bronx. Bukan nggak terlalu, emang nggak bronx, karena dia suaranya ngebas-ngebas agak mendem gitu. Mungkin ini salah satu suara tipikal yang gue suka ya untuk motor satu silinder di bawah 250 cc. Yang halus-halus tapi tetap agak ngebas dikit. Secara pribadi gue suka banget sama karakter suaranya. Ya itu dia review singkat ya soal spek ubahan yang sebenarnya sederhana aja kita bikin untuk di CBX supaya jadi kelihatan motor retro adventure ini. Nextnya gue bakal serah terima, cuman gue nggak bisa serah terima sendiri. Gue harus ngajak bareng sama tim dari Batak Custom juga untuk serah terima motornya ke Catur. Gue penasaran nih ekspresinya dia kayak gimana ya. Itu dia hasilnya, dan karena Catur belum lihat motornya, jujur aja pada saat itu gue deg-degan banget ya. Dan ditambah kita nggak jadi serah terima di bengkel Katros karena Caturnya itu sibuk. Akhirnya motornya itu kita bawa ke Bellissimo. Di sana juga kita udah janjian sama Abraham dari Batak Custom. Oke guys, sekarang kita sudah berada di Bellissimo. Jadi serah terimanya kita nggak jadi di Katros karena Catur nggak mau datang ke sana katanya. Minta dianterin motornya langsung ke tempat kerjanya, ke kantornya, ke ruangannya, ke depan mejanya kalau bisa. Cuman kan naik tangga, jadi nggak bisa. Cuman sampai depan doang. Di sini sudah ada Abraham dari Batak Custom. Anjay, karena ini kan proyek kolaborasi ya. Yes. Jadi kita bakal serah terimanya berdua. By the way, anyway, ini udah ada orangnya nih. Oh, lu ketawa-ketawa? Akhirnya. Terima kasih sudah datang ke kantor saya. Lu udah nyiapin quotation yang bagian lu kan? Udah aman. Aman ya? Aman. Gue juga udah sih. Kita ngasihnya kapan? Ya langsung lah. Langsung habis ini? Iyalah. Ya udah. Ada barang, ada duit lah. Oke. Kaji gratisan apa-apaan lu hari gini. Motornya lagi disiapin sama tim di depan, nanti kita bakal serah terima. Oke, langsung aja Tur ya. Siap. Kan lu yang punya tempat, di mana? Di depan? Di depan, tapi kan gue tadi belum tahu di mananya. Oh iya. Tempat ini iya, ya, udah langsung coating aja. ya. Oke, langsung guys, kita ke sana. Let's go. Gue udah gak sabar nih. Bukan cuma Catur aja yang nungguin berbulan-bulan motornya dikerjain, Abraham juga, tapi gue juga deg-degan karena takut hasilnya nggak sesuai ekspektasinya Catur gitu kan. Tapi akhirnya saat-saat itu pun tiba juga. Oke. Wah. Jeng 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 jeng. Belum. Gak bisa, ntar bautnya pada copot semua ntar. Oh iya, oke. Belum. Oke, gimana nih? Langsung aja buka. Langsung aja ya. Oke. Iya dong, langsung dong. 3, 2, 1. Ya, jadi kalau perasaan yang pasti itu nggak usah dijelasin lagi. Ini penantian yang udah lama dan sangat layak ditunggu. Gue seneng banget, walaupun beberapa kali gue sempat lihat progresnya, tapi setelah itu dicet dan perakitan gue belum lihat sama sekali. Dan hasilnya ini di atas ekspektasi gue. Keren banget, gila. Bagian yang paling gue suka banget dari motor ini jelas fairing depannya. Itu tampang berubah total.
Katros Garage, Bata Custom, hormat tertinggi, terima kasih terbesar-besarnya. Bukan cuma untuk Mas Ateng dan Mas Bram, tapi untuk semua kru yang bertugas. Semoga terus berkarya, terus berbuat baik. Semoga teman-teman yang punya mimpi, punya motor custom, bisa segera kesampaian juga, biar kita bisa riding bareng-bareng. Untungnya Catur happy dengan hasilnya. Gue lihat tim Bata Custom juga ikut ketularan vibe happy-nya gitu kan. Asli itu orang ketika gue di sana nggak berhenti senyum dari mulai reveal motornya gitu ya sampai selesai gue balik, itu Catur nggak berhenti senyum. Seneng banget deh. Dan gue juga ya udah ngerasa puas gitu loh. Nggak cuma ngebangunin motornya doang, tapi setelah diterima sama ownernya dia kayaknya puas banget. Itu bikin gue happy banget. Tahan dulu, videonya belum selesai karena masih ada satu lagi yang perlu dibahas, yaitu soal budget. Walaupun ini project gratis, tapi kalian juga pasti penasaran kan? Berapa sih kira-kira budget yang dikeluarin untuk ngerjain motornya Catur ini? Kita lihat. Oke, karena ini project gratis, tapi tetap gue mau buka-bukaan harga. Supaya jadi bayangan buat kalian juga. Dan biar dia agak tahu diri dikit. Biar gue tahu nilai balas budinya. Iya, itu dia. Ya kan? Dipikirnya satu, gampang kali bikinnya ya. Yang kedua, dipikirnya nggak pakai duit kali bikinnya ya. Oke. Pertama dari gua dulu kali ya. Boleh. Dari gua kemarin tuh progresnya sebenarnya kalau di gua itu kan ngerjain kaki-kaki sama finishing. Nah, kayak kaki itu kan ada beberapa parts yang beli juga tuh, misalnya kayak ban, velg, tromol. Terus ada beberapa part juga di finishing yang gua kerjain juga, misalnya kayak knalpot gitu kan. Terus sama jok. Tapi kalau jok itu dari Satya Seat. Wih, ya kan? Mas Satya Seat itu support dari Satya Seat. Terus tapi kalau knalpot sama ngecat itu production semua. Itu kalau di total budgetnya kurang lebih diperkirakan ya, tapi di luar body nih, karena body nanti sama Abraham kurang lebih 15 sampai 20 jutaan. Dari lu Bram? Kalau dari Bata Custom sih kemarin kan sesuai dari yang kita omongin sama Mas Ateng, Bata Custom dapat tugas untuk bikin bodyworks-nya nih. Bodyworks sama lampu-lampu dari lu ya? Betul, bodyworks tuh meliputi dari fairing depan, terus dari side panel, terus sama buntut belakang gitu kan. Terus dan request dari sang punya motor, nggak boleh potong sasis. Ribet. Betul. Ya. Nah, jadi sebenarnya kemarin juga Ribet demonya ya? Suruh bayar aja Pak ya? suruh bayar aja. Ribet banget ya lu. Tiba-tiba sekarang suruh bayar, motor udah jadi lagi. Nah, kalau dari Bata Custom sebenarnya untuk bodyworks meliputi ada tambahan visor juga kemarin, terus ada lampu, visor tuh, susah lampu depan dan lampu belakang. Itu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 jutaan sih. 10 sampai 15 jutaan ya. Berarti kalau misalnya di total sekitar 30 jutaan kali ya? 30 jutaan. Ya. Gua rasa udah cukup untuk episode kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar video kali ini, tulis aja di kolom komen. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Gua Ateng cabut. Peace.